Inspire, bimbingan belajar matematika inspirasi menuju prestasi. Pada video kali ini saya coba akan membahas satu teorema yang sangat sering sekali terpakai dalam mengerjakan soal-soal matematika kompetisi untuk jenjang SD maupun SMP ya. Nah, saya akan membahas tentang teorema proyeksi ya, nanti akan ada 3 video yang berkaitan dengan teorema proyeksi, tetapi pada video kali ini saya akan khusus membahas tentang teorema proyeksi pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum masuk ke teorema proyeksi pada segitiga siku-siku, saya coba akan menjelaskan kenapa disebut sebagai teorema proyeksi ya. Jadi, andaikan saya punya suatu titik, katakanlah P, kemudian ada suatu garis, katakanlah G, di mana titik P itu tidak terletak pada G. Andaikan titik P mau kita proyeksikan terhadap garis G, maka yang kita lakukan adalah menarik suatu garis yang melalui P tegak lurus dengan G. Jadi tegak lurus dengan G atau tegak lurus dengan garis G. Nah, jika kondisinya begini, ini tegak lurus, garis ini berpotongan dengan G di satu titik, katakanlah P aksen, maka pada kondisi ini kita sebut P aksen merupakan hasil proyeksi dari titik P pada garis G. Jadi sekali lagi proyeksi berkaitan erat dengan yang namanya ketegalurusan. Oke, nah kalau sudah tahu tentang proyeksi, maka saatnya kita akan masuk kepada proyeksi pada segitiga siku-siku. Jadi saya coba akan gambarkan. Andaikan saya punya segitiga A, B, C, di mana segitiga A, B, C adalah segitiga siku-siku yang terletak di A siku-sikunya. Nah, kemudian saya coba membuat suatu garis yang tegak lurus dengan sisi miringnya BC melalui A. Maka kita coba gambarkan begitu ya. Oke, saya sebut titiknya adalah titik D. Maka berdasarkan teorema yang pengertian tentang proyeksi tadi, maka kita bisa melihat bahwa AB, sisi AB ketika kita proyeksikan pada sisi miringnya BC, maka hasil proyeksinya adalah garis BD atau ruas garis BD. Sedangkan AC ketika kita proyeksikan terhadap sisi miringnya BC, maka akan menghasilkan CD atau ruas garis CD. Oke, nah ada 4 teorema yang harus kita tahu pada segitiga siku-siku ini ya. Yang pertama adalah bahwa AB kuadrat itu akan sama dengan BD dikalikan dengan BC. Jadi AB kuadrat itu sama dengan BD dikalikan BC, atau hasil proyeksinya dengan garis proyektornya. Oke. Kemudian AC kuadrat itu akan sama dengan CD dikalikan dengan CP, hampir sama ya. Jadi AC kuadrat sama dengan CD dikalikan dengan BC. Teorema proyeksi yang kedua adalah AD kuadrat itu akan sama dengan BD dikalikan dengan CD. Teorema proyeksi yang ketiga adalah AD dikalikan dengan BC itu akan sama dengan AB dikalikan dengan AC. Dan teorema proyeksi yang keempat, AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat itu akan sama dengan BC kuadrat. Oke. Nah, mungkin kalian bisa melihat bahwa teorema yang keempat ini sering kita lihat, yang kita sebut atau yang kita kenal dengan nama
teorema Pitagoras ya. Sebenarnya pembuktiannya itu sedikit berbeda ya, tapi ini coba kita tinggal. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa pada yang keempat ini juga pembuktiannya itu relatif mudah ya. Artinya dengan melihat luas segitiga ABC, alasnya adalah BC dan tingginya AD, itu pastilah sama dengan luas segitiga ABC jika alasnya AB dan tingginya AC. Maka ini tidak perlu kita buktikan gitu ya, asalkan kita tahu keempat teorema itu. Oke. Nah, saya coba akan mengajak kalian untuk membuktikan satu atau dua di antara ini. Modalnya masih sama, yaitu ketika kita tahu tentang kesebangunan, maka sebenarnya itu menjadi suatu problem yang sangat mudah gitu ya. Oke. Nah, saya coba akan buktikan satu di antara ini gitu ya. Katakanlah begini. Lihat segitiga ABD dan segitiga ABC ya. Oke. Nah, bisa dilihat bahwa sudut ABD itu besarnya sama dengan sudut ABC pada segitiga ABC tentunya. Yang berikutnya adalah kita tahu bahwa sudut ADB itu besarnya sama dengan sudut BAC, sama-sama 90 derajat ya. Nah, ketika dua segitiga memiliki dua sudut yang sama, maka kita bisa mengatakan bahwa segitiga ABD dan segitiga ABC adalah dua segitiga yang sebangun ya. Jadi kesimpulannya adalah segitiga ABD itu sebangun dengan segitiga ABC. Nah, yang berikutnya saya coba ke sini. Akibat dari kesebangunan itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding tentunya. Yuk kita coba lihat, kita tengok mana sisi-sisi yang bersesuaian. Tentunya di hadapan sudut yang sama besar. Nah, saya coba mulai dari sudut yang sama, yaitu ini. Maka kita dapatkan bahwa AD berbanding dengan AC itu akan sama dengan sudut yang sama. Berarti ini BD berbanding dengan ini, sudutnya sama dengan ini AB, ini akan sama juga dengan yang belum adalah yang siku-siku AB berbanding dengan yang siku-siku BC ya. Oke, dari situ kita akan pakai dua diantaranya, yaitu saya akan memakai dua bagian yang terakhir. Maka dengan perkalian secara silang, maka kita bisa melihat bahwa AB kuadrat itu akan sama dengan BD dikalikan dengan BC. Nah, ini adalah salah satu teorema yang barusan kita buktikan pada poin yang pertama ya, bahwa AB kuadrat sama dengan BD dikalikan dengan BC. Nah, ini coba saya hapus. Saya coba akan membuktikan bagian yang kedua ya, bagian yang kedua. Oke. Sama, metodenya sama, yaitu dengan kesebangunan ya. Kita coba akan buktikan yang kedua bahwa AD kuadrat itu akan sama dengan BD dikalikan dengan CD ya. Oke. Lihat segitiga ABD dan segitiga ADC ya.
Andaikan ini saya misalkan adalah besarnya sudut alfa, maka pastilah karena pada segitiga ABC ini siku-siku, maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah 90 minus alfa. Nah, demikian juga ketika kita melihat pada segitiga siku-siku ini, kalau ini alfa, maka ini juga besarnya adalah 90 minus alfa. Maka ini adalah alfa, kan begitu ya. Dari situ maka kita bisa melihat bahwa sudut ABD besarnya itu sama dengan sudut CAD. CAD itu sama dengan alfa. Dan kita bisa mengatakan bahwa boleh menggunakan sudut ini juga tidak apa-apa ya, atau saya lebih suka menggunakan yang sudut 90 derajat ya. Maka sudut ADB itu sama dengan besarnya sudut dengan CDA. Sudut CDA sama dengan 90 derajat. Maka kita bisa mengatakan bahwa segitiga ABD itu sebangun dengan segitiga ADC. Nah, karena kita sudah memastikan bahwa dua segitiga itu sebangun, tinggal akibat dari kesebangunan itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, kita coba tengok, kita lihat sudut-sudutnya yang sama itu di mana, maka sisi di hadapan sudut itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Saya mulai dari A, maka kita dapatkan bahwa AD berbanding dengan CD itu akan sama dengan yang ini, yang 90 minus alfa ya. BD berbanding dengan AD itu akan sama dengan yang siku-siku AB berbanding dengan AC. Gitu ya. Nah, kita akan pakai juga dua di antara mereka, maka kita coba akan memakai dua yang pertama. Nah, oke. Maka dari situ dengan perkalian silang kita bisa mengatakan bahwa AD kuadrat itu akan sama dengan BD dikali dengan CD. Jadi ini adalah pembuktian untuk teorema yang kedua pada teorema proyeksi segitiga siku-siku. Yang perlu diingat adalah keempat teorema tadi khusus berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, kita nanti akan ketemu pada pemanfaatan teorema-teorema ini di dalam suatu soal. Terima kasih, sampai ketemu di video yang berikutnya.